Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya, pada kesempatan yang lalu ya kita telah masuk ini pada pembahasan tentang ya keutamaan dalam sahur atau pembahasan tentang ya makan sahur ya, itu tentang makan sahur. Kemudian soal yang selanjutnya karena untuk menyingkat waktu juga ya, apa hukum ya seorang yang menahan ya sebagian dari malam ya sebagai bentuk untuk kehati-hatian atau kita sering dengan apa? Waktu imsak. Ini sebetulnya belum apa? Fajarnya belum terbit. Ya, tetapi apa? Seorang itu sudah menahan dari apa? Dari makan dan minum. Ya, sudah misalnya ada tanda 10 menit sebelum adzan. Ya, di antara apa? Di antara yang mereka lakukan adalah berapa? 10 menit. Kemudian ditambah lagi adzannya didahulukan. Ya, banyak jadi jadwal adzan subuh di apa? Dicepatkan ya, dicepatkan kemudian apa? Ditambah lagi apa? Kita 10 menit sebelum adzan. Berarti nanti apa? Sebelum berapa? 10 menit lebih ya sebelum waktunya adzan ya sudah ya ibaratnya apa? Sudah tidak boleh makan lagi. Itu karena adanya waktu imsak yang kita kenal. Maka di sini jawabannya adalah apa? Tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad itu minal fajr. Ya, makan dan minumlah ya hingga jelas bagimu perbedaan antara apa? Benang putih dan benang hitam. Itu maksudnya adalah apa? Sampai terbitnya fajar shadiq. Itu sampai terbitnya apa? Fajar shadiq yaitu apa? Adzan subuh yang sesungguhnya. Ya, bukan adzan subuh yang didahulukan atau apa? Makan yang apa? Ya, sudah dilarang ya, apa? Sebelum terbitnya waktu adzan subuh yang sesungguhnya. Ya, maka ini adalah termasuk ya perkara yang ya termasuk perkara yang apa? Yang diadakan ya dalam agama ini. Ya, karena ya mencegah seorang misalnya terlambat bangunnya kemudian apa? Akhirnya tidak makan sahur. Ya, dikarenakan apa? Sudah datang waktu imsak. Ya, sudah harus imsak apa namanya? Imsak itu kan menahan kan? Ya, maka sudah tidak boleh makan sahur. Maka ya ini adalah ya termasuk ya keadaan yang apa? Banyak kita jumpai. Ya, karena kita diperintahkan ya dalam sahur kulu wasrobu ya sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yaitu apa? Hatta yu'adzin ibnu Umi Maktum. Ya, fa innahu la yu'adzin hatta yatlu al-fajr. Karena Ibnu Ummi Maktum ya tidaklah adzan melainkan apabila telah datang waktu subuh. Ya, jadi apa? Batas akhir ya dalam sahur itu apa? Ketika telah datang waktu fajar shadiq yaitu waktu subuh. Ya, itu waktu subuh. Kemudian bagaimana hukum mendahulukan adzan subuh sebagai bentuk kehati-hatian dalam puasa? Ya, maka ini juga termasuk apa perkara yang baru. Ya, berarti apa? Menghalangi seorang yang mau melakukan sahur. Ya, dia mau sahur ternyata apa? Misalnya terlambat bangun, kemudian karena sudah adzan yang itu bukan pada waktunya, sudah nggak bisa lagi apa? Makan sahur. Ya, walaupun apa? Walaupun ya, misalnya seteguk air, ya, atau memakan kurma, atau misalnya apa? Sesuap nasi dan yang semisalnya. Ya, maka ya seperti hal ini ya hendaknya apa tidak dilakukan ya hingga bahwasanya seorang itu apa tahu dengan pasti itu adalah telah masuk ya adzan subuh. Maka pentingnya bagi kita sekalian untuk mengetahui apa waktu subuh. Ya, waktu subuh itu ketika ufuk itu di sebelah timur apa ya cahayanya itu apa menyebar, cahaya putih yang menyebar ke arah apa kalau kita yaitu selatan ya dan ke arah utara. Kemudian yang selanjutnya, apakah ya boleh seorang berpuasa makan dan minum pada saat adzan subuh? Ya, yaitu saat sudah adzan. Ya, bagaimana? Ya, ini kita apa? Lihat kalau adzannya memang tepat, ya bahwasanya itu adalah adzan telah masuk waktu subuh, ya maka hendaknya seorang apa? Ya, menahan diri. Kalau itu apa? Memang telah terbit apa? Waktu adzan subuh. Ya, telah terbit apa? Waktu adzan subuh. Ya, maka ketika seorang tahu bahwasanya adzan subuh telah apa? Telah terbit,
ya telah muncul, maka apa? Dia tahan dirinya untuk makan. Ya, apabila memang muadzin mengumandangkan adzan subuh, maka wajib seorang yang berpuasa itu untuk menahan diri dari makan dan minum ketika sudah mendengar adzan. Ya, jangan nekat. Kalau nekat berarti apa? Batal puasanya. Ya, walaupun dia menahan dari itu, ya, dari adzan itu sampai ya tenggelamnya matahari, tetapi waktunya sudah habis, ya, berarti apa? Batal puasanya. Ya, maka ini diperhatikan. Ya, karena apa? Dia nanti apa? Diperintahkan untuk mengganti ya pada waktu yang lain, itu di hari yang lain. Kemudian soal yang setelahnya, ya, apabila muadzin telah mengumandangkan adzan. Ya, ini adzan subuh yang benar, yang kita bahas ini adalah adzan subuh yang telah masuk pada waktunya ya. Telah masuk pada ya waktunya. Kemudian dia pegang bejana atau pegang gelas ya berada di tangannya ya seorang yang melakukan sahur ini ya adzan yang sebenarnya. Kemudian apa? Ya dia masih pegang gelasnya. Maka bagaimana atau apa yang boleh dia lakukan? Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya apabila apa? Ya idza sami'a ahadukumun nida wal inna ala yadayhi fala yadau hatta yaqdiya hajatahu minhu. Ya, yaitu apabila seorang dari kalian mendengar azan, ini azan subuh yang sebenarnya. Sedangkan ya bejana atau gelas masih ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkannya sampai dia apa? Tunaikan kebutuhannya. Tapi tunaikan kebutuhan ini ya sebutuhnya, ya dia misalnya butuh minum ini kemudian apa? Ya, sudah. Karena waktunya sudah apa? Ya sudah datang. Yaitu tunaikan misalnya apa seteguk kemudian apa dia selesaikan sahurnya karena sudah datang waktunya ya seperti ini dan ini difatwakan juga ya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala kapan telah jelas ya maka dikatakan di sini kapan telah jelas terbitnya fajar shadiq maka wajib bagi seorang untuk menahan diri dari makan dan minum akan tapi diberikan keringanan ini ya untuk perhatikan diberikan keringanan bagi seorang yang bejana berada di tangannya. Catatannya di tangannya, bukan memulai makan. Ya, kalau memulai makan berarti apa? Batal puasanya. Karena waktunya sudah apa? Ya, sudah habis. Ya, bukan untuk memulai tetapi apa? Karena itu tadi, ya, ada gelas yang berada di tangannya. Ya, maka di sini apa? Bagi seorang yang bejana berada di tangannya untuk menyelesaikan kebutuhannya. Ya atau satu suapan misalnya yang di tangannya ya untuk menyelesaikannya adapun memulai makan dan minum ya setelah jelas adzan subuh maka tidak boleh jadi dipahami di sini ya kemudian kapan seorang yang berpuasa itu boleh berbuka ya maka di sini apa ulama telah sepakat ya bahasanya berbuka puasa itu apabila telah yakin ya tenggelamnya matahari ya telah yakin akan tenggelamnya matahari ya bahasanya tenggelamnya matahari itu apa ya sudah benar adanya ya sudah tenggelam itu apa ya apabila datang yaitu malam dari sini maksudnya dari arah biasanya malam dari mana datangnya dari barat atau dari timur dari timur ya kemudian apa ya aftara as-shaim kemudian apa ya seorang yang berpuasa itu apa berbuka idza aqbala ya al-lail min hahuna wa adbaran nahar min hahuna ya wa gharabatis sam ya faqad aftara shaim ya maka seorang yang berpuasa itu apa bisa berbuka yaitu apabila malam telah datang dari sana dan siang telah berlalu dari sana siapa yang ditugaskan coba melihat perhatikan antum malam itu datangnya dari mana lebih dulu mana antara timur dan barat ya antum sering perhatikan ya keadaan ya alam ya supaya kita tahu kebiasaan yang ya terjadi bahasanya malam itu ya datang dari sana kemudian apa akhirnya menyelimuti semua ya kemudian datang gelapnya malam maka apabila matahari telah tenggelam maka orang yang berpuasa itu telah apa telah berbuka itu telah boleh melakukan buka puasa kemudian ya apabila seorang berpuasa di suatu lembah ya tidak memungkinkan dia melihat tenggelamnya matahari maka apa yang dijadikan ya pegangan ya maka ya di sini Rasulullah SAW mengatakan ya yaitu idza aqbalal lail wa adbaran nahar intinya apa sudah gelap malam
ya sudah tahu tanda ada perubahan gelap malam, bahasanya apa, cahaya matahari tidak ada, ya cahaya matahari tidak ada, itu sudah tenggelam, maka ya di situ dia ya berbuka. Yaitu apa? Malam telah datang, ya matahari telah tenggelam, maka ini adalah apa? Ya di antara tanda ya tanda berbuka. Kemudian apabila matahari telah tenggelam, ya sedangkan belum dikumandangkan adzan, bolehkah berbuka? Ya. Berarti yang jadi ukuran adzan atau tenggelamnya matahari? Tenggelamnya matahari. Jadi ternyata apa? Yang adzan malah makan dulu. Ya, misalnya apa? Enggak cepat adzan malah ditinggal makan dulu. Padahal matahari sudah tenggelam. Ya, sudah mengetahui tenggelamnya matahari, ya maka ya tenggelamnya matahari itu adalah ya sebagai tanda ya bolehnya seorang itu berbuka, ya. Maka di sini apa? Perlu diperhatikan bahasanya apa? Ya, oleh karena itu apa? Diketahui bahwa tidaklah dianggap penanggalan waktu berbuka yang menyelisih demikian itu. Ya. Ya, jadi apa harus dilihat nanti kalau misalnya ada tanda ada namanya? Jadwal kemudian nanti menyelisih ya tidak digunakan. Intinya bahasanya apa? Makanya pentingnya kita mengetahui waktu tenggelamnya matahari. Ya. Walaupun misalnya pakai ya waktu yang telah ya disusun, maka dilihat itu memang sudah mencocoki belum dengan apa? Waktu tenggelamnya matahari. Ya, terlebih misalnya seorang yang bisa melihat di ya pantai misalnya, tenggelamnya matahari, kemudian dia bisa menjadikan ukuran bahasanya pegangan, bahasanya itu adalah ya matahari telah tenggelam. Atau ya kalau seorang tidak memiliki kemampuan, ya itu tadi waktunya itu memang dipastikan bahwasanya yang bikin jadwal adzan jadwal tenggelam matahari ini maghrib ini adalah benar-benar. Karena sebagian juga waktu maghrib diakhirkan, waktu subuh dimajukan. Bisa dipahami antum. Jadi waktu subuh supaya mereka karena untuk itu tadi kehati-hatian waktu subuhnya didahulukan, belum waktunya tapi sudah adzan. Tapi kalau waktu maghrib biasanya ini ya, waktu maghrib waktu adzannya itu sebetulnya sudah seorang itu bisa berbuka, ternyata karena waktunya diundurkan, jadi ya agak terlambat dalam berbuka. Ini yang harusnya diperhatikan. Kemudian apa yang dilakukan orang yang mendapati tenggelam matahari sedangkan dia ya berada di dalam pesawat. Ya, di dalam pesawat, maka jawabannya adalah apabila orang yang puas itu di dalam pesawat dan mengetahui dengan perantara jam, ya mudah-mudahan ya sekarang sudah dimudahkan dengan ya teknologi, ya itu bisa tanya kepada misalnya ya yang berada di petugas yang ada di pesawat, ya atau pramugari yang diminta nanyakan ke ya pilotnya misalnya, seperti sekarang waktunya sudah ya waktu apa, kemudian di mana kita ya seperti itu. Apakah ini memang sudah tenggelam matahari? Kan bisa bertanya. Intinya seorang itu ya bertanya, bisa ya dia bertanya. Maka di sini jawabannya adalah ya di dalam pesawat dan mengetahui dengan perantara jam atau telepon misalnya dari negara yang terdekat, ya dengannya telah berbuka, ya yang dengannya seorang itu bisa berbuka. Tetapi apabila dia masih bisa melihat matahari, ya dikarenakan tingginya pesawat, maka dia tidak berbuka karena Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma atimus syiyam ilal lail." Intinya sekarang ya wasilah yang sekarang dimudahkan ini bisa dimanfaatkan, yaitu seorang hendaknya bisa ya bertanya, ya seorang itu bisa bertanya ya tentang keadaan dia entah di pesawat ya ataupun di tempat ya manakah. Kemudian apakah hukum menyegerakan berbuka? Ya, disunahkan. Ya, jawabannya adalah disunahkan untuk menyegerakan berbuka, yaitu ketika matahari itu telah tenggelam. Ya, karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ya dari sahabat Sahal bin Sa'ad, ya la yazalun nas bi khair ya ma'ajjalu al-fitr. Ya, jadi manusia itu kaum muslimin ini dalam keadaan baik ya selama mereka itu menyegerakan berbuka. Ya, jadi maksudnya dalam keadaan baik, yaitu perkara umat ini teratur. Dan mereka dalam keadaan baik selama menjaga sunnah ini, yaitu menyegerakan berbuka. Ya, maka apabila mereka mengakhirkan
Sebagaimana dilakukan oleh siapa ini? Orang-orang apa? Orang-orang Syiah. Mereka apa? Tidaklah mereka berbuka sampai apa? Sampai istibak, yaitu apa? Bintang. Jadi sampai banyak apa? Istibak, yaitu apa? Bintang-bintang itu keluar, barulah mereka berbuka. Ya, maka kita ya di Yaman juga ya di antara adanya mereka kan agak terakhir. Ya, jadi mereka adanya memang lebih ya terakhir ketika berbuka. Ya, ketika berbuka adanya mereka ya lebih terakhir daripada ya adzan di masjid kita, yaitu di masjid ya Darul Hadis Ma'bar ya adzan mereka terakhir. Ya, jadi sudah malam itu baru apa? Ya, sudah tampak malam itu baru adzan. Ya, karena di antara ya tetangga kita itu adalah mereka. Kemudian apakah mazhab Zaidiyah tentang menyegerakan ya berbuat apa berbuka ya berbuka ini ya bukan berbuat menyegerakan berbuka ketika tenggelam matahari ya bahwasanya ya mereka apa mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka ya dan meletakkan tangan di atas kiri ya di dalam sholat ya tetapi yang terjadi apa mereka tidak seperti itu ya disebutkan dalam bab siam kitab Majmu' Al-Imam Zaid bin Ali dari Zaid ya bin Ali dari bapaknya dari kakeknya dari Ali radhiyallahu ta'ala bahwasanya beliau berkata, tiga perkara dari cabang fitrah atau akhlak para nabi adalah mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Ini mereka aslinya, tetapi mereka dalam prakteknya apa? Orang Syiah itu sekarang mengakhirkan apa? Mengakhirkan berbuka dan mereka kalau sholat apa? Irsal. Ya, jadi tidak bersedekap. Ya, jadi kalau sholat ya Allahu Akbar kemudian apa? Ya tangannya di apa? Diirsalkan. Maksudnya dia apa? Tidak bersedekap. Pernah lihat antum di sini? Ya, di Makassar atau di mana? Mau lihat yang tidak bersedekap? Pernah? Ya. Bahkan di masjid kita saja, di masjid Makbar saja juga ada dari mereka yang sholat ikut ya ke masjid ya Syekh Muhammad Al Imam itu sholat mereka seperti itu. Ya tidak bersedekah karena mereka senang juga jamaahnya banyak. Ya sholat di masjid ya Syekh itu jamaahnya banyak sekali. Kemudian ya kapan menyegerakan berbuka puasa itu? Ya menyegerakan berbuka itu setelah tenggelamnya matahari. Ya maka di sini apa? Tidak boleh seorang itu apa ragu-ragu. Ya ini tenggelam atau belum. Jadi kalau memang sudah apa? Tenggelam matahari sudah ya dilakukan apa? Buka puasa. Ini yang dinamakan apa? Menyegerakan berbuka. Ya. Kemudian terkadang kita melihat cahaya merah setelah tenggelamnya lingkaran matahari. Apakah ini berpengaruh terhadap berbuka? Ya, intinya jawabannya adalah apabila seluruh lingkaran matahari itu tenggelam. Nah, ini terlebih kalau orang yang memang tinggal di ya dekat laut ya bisa melihat kalau sudah apa tenggelam semuanya maka apa ya orang yang puasa itu apa berbuka ya jadi tidak ada patokan kemudian cahaya merah itu apa ya masih tersisa di ufuk ya jadi kalau sudah tenggelam namanya tenggelam itu apa bisa dipahami namanya tenggelam sudah berbuka kemudian kapan muadzin berbuka ya sekarang muadzinnya kapan dia berbuka. Ya, jadi sebaiknya muadzinnya berbuka sebelum adzan karena telah masuk waktunya. Intinya ketika dia sudah tahu ini adalah waktu tenggelamnya matahari dia berbuka dulu. Tapi maksudnya bukan berbuka itu namanya berbuka itu kalau yang dinamakan oleh orang Arab itu namanya iftar. Ya. Jadi iftar itu cuma berbuka dulu yaitu dengan ya beberapa kurma atau ini. Tapi kalau kita berbuka itu langsung tancap ya makan besar, kemudian kolak, kemudian ya es, kemudian dan yang semisalnya sehingga ya sholat maghrib tidak ikut atau terlambat ya dan yang semisalnya. Apalagi ini kebanyakan dari banyak terjadi dari kaum muslimin ya tidak sholat di masjid ya tidak sholat secara berjamaah di masjid ya mereka sholat di rumahnya seperti itu maka muadzin itu adalah dia berbuka dulu kemudian dia adzan ya. Ini sebagaimana yang disebutkan karena ya umat Islam ini berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, kemudian apakah disyariatkan orang yang berpuasa itu orang yang berbuka itu kemudian menjawab adzan maghrib ya, menjawab adzan dan engkau sedang dalam keadaan buka itu disyariatkan karena
Rasulullah SAW mengatakan, idza sami'tumul muadzin. Ya, apabila kalian mendengar muadzin, maka apa? Faqulu, itu ucapkanlah semisal apa yang dia ucapkan. Berarti apa? Dijawab. Ya, ini juga banyak dilalaikan kan? Ya, kalau sudah buka sudah, ya, karena fokus atau tertuju pandangan dan apa? Ya, pandangan dan selera itu pada apa? Makanan. Ya, pada menu bukanya, sehingga kadang apa? Melalaikan dari menjawab adzan. Ya, dari menjawab adzan. Padahal ya itu tadi. Ya, apabila kalian mendengar muadzin, ya, maka ucapkanlah semisal apa yang dia ucapkan. Kemudian, ya, dari banyaknya makan ketika berbuka, ya, terkadang menghantarkan, ya, kepadanya tertinggal dalam sholat maghrib berjamaah. Maka apa yang seharusnya dilakukan ketika berbuka? Ya, dahulu Rasulullah SAW berbuka, ya, sebelum sholat maghrib dengan makanan yang ringan, ya, yang tidak apa menyibukkan dari sholat. Ya, karena apa? Di sini ada faedah, yaitu yang pertama segera berbuka, kemudian memfokuskan pikirnya untuk sholat, ya, kemudian memberi jarak waktu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Ya, ini lebih enak, ya, apalagi kalau antum nanti sholat tarawihnya memang panjang. Kalau mungkin sholat tarawihnya enggak panjang, mungkin ya itu tadi sudah ngantuk, kemudian apa? Alhamdulillah sholat tarawihnya cepat, sehingga apa? Bisa segera, ya, istirahat. Nah, tapi kalau sholat, ya, tarawihnya ya panjang, nanti siapa yang tinggal di sini, ya, 1 juz, ya, coba saja kalau makannya maghrib itu kenyang. Nanti apa? Ya, di sholat tarawih itu sudah sering apa? Tutup mulut. Ya, tutup mulut karena apa? Karena menguap. Ya, karena ngantuk itu mesti apa seringnya. Makanya ya kalau di sana memang ya seringnya ini orang Arab itu ya bukan seringnya orang Arab, banyak dari mereka juga ya melakukan ya istilahnya membalas apa karena siang puasa kemudian makan malamnya apa banyak. Tetapi apa? Ya seharusnya kalau kita yang kita ketahui dari ya dari ehwah yang belajar itu apa? Kadang mengakhirkan hingga setelah apa? Setelah sholat tarawih. Ya, jadi berbukanya, maksudnya makan besarnya itu setelah apa? Sholat tarawih. Karena supaya ketika sholat tarawih ya mereka apa? Ya ringan, ya tidak ngantuk dan yang semisalnya. Kemudian apakah hukum dari puasa wisol? Ya menyambung puasa, ya boleh wasal yaitu hingga sampai sahur. Ya, tapi ini mungkin sudah ya banyak ya dari kaum muslimin mungkin di negeri kita enggak melakukan ya. Yaitu misalnya melakukan wisol maka wisolnya itu apa? Ya, itu sampai sahur. Ya, dan hukumnya haram atau makruh apabila melewati waktu tersebut. Ya, ini tentang puasa wisol. Kemudian apakah doa orang yang berpuasa ya terkabulkan? Ya, mustajab? Iya, disunahkan orang yang berpuasa berdoa. Ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah ya radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW bersabda, "Thalathah la turad da'watuhum." Yaitu diantaranya siapa? Orang yang berpuasa as-shaim hatta yuftir. Dan jangan apa? Antum pahami kemudian doa itu hanya ketika dekat dengan waktu apa? Berbuka. Justru selama antum berpuasa itu banyaklah berdoa. Nah, ini kadang apa? Seorang itu tidak apa memahami. Ya, di saat dia berpuasanya itu banyaklah berdoa, manfaatkan ya memohon pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia, ya kebaikan agama, ya terlebih lagi adalah kebaikan akhirat. Jadi orang yang berpuasa itu adalah ya doanya mustajab, maka manfaatkan waktunya. Jadi tidak hanya terbatas pada apa? Ya, tidak hanya terbatas pada ya saat ya mendekati berbuka, tetapi apa? Di waktu dia berpuasa hendaknya dia apa? Memperbanyak untuk ya berdoa. Ya, kemudian apakah ada doa khusus yang sahih yang diucapkan ketika berpuasa? Ya, ini sebagaimana fatwa Syekh Mukbil rahimahullah taala tidak ada dalil yang sabit ya tetap bahwasanya doa orang berpuasa itu apa? Ya, ada doa khusus. Ya, ada doa khusus. Bisa dipahami di sini. Jadi tentang doa khususnya ya. Jadi bisa antum bismillah itu cukup ya seorang yang berbuka puasa itu apa? Ya dia seperti doa ketika makan. Kemudian dengan apakah orang yang berpuasa itu berbuka? Ya, jadi seorang yang berpuasa sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari hadis Anas, dahulu Rasulullah SAW berbuka dengan kurma basah.
Itu namanya apa? Rutob. Ya, sebelum sholat. Apabila tidak ada rutob, apabila tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan tamar. Ya, tamar itu apa? Kurma kering. Apabila tidak ada, maka beliau dengan apa? Beberapa tegukan air. Ya, namanya tegukan air bisa dipahami kan? Ya, tapi sekarang alhamdulillah ya, jadi masjid sudah apa? Disediakan buka puasa dengan menu yang ya banyak sekali. Alhamdulillah. Tapi yang penting apa? Bahasanya tidak menjadikan seorang itu apa? Berlebih-lebihan ya dalam berbuka yang menyebabkan nanti akhirnya apa? Ketika sholat tarawih kemudian apa? Terasa berat. Kemudian apakah disunahkan ketika berbuka puasa dengan 3 butir kurma? Ya, ini jawabannya apa? Tidak disunahkan. Ya, berbuka puasa dengan dikaitkan dengan apa? Ukuran atau hitungan 3 butir. Ya, karena hadis yang menyebutkan tentang hal ini ya lemah. Jadi bisa ya seorang 1, 2 atau lebih dari 3 maka bisa. Kemudian apakah hikmah disunahkan ya berbuka dengan kurma? Ya, disunahkan dengan kurma karena kurma ini manis. Ya, karena dan setiap yang manis ini bisa apa? Menguatkan penglihatan. Ya, karena antum bisa rasakan toh, penglihatan seorang yang berpuasa itu kan agak lemah ya selama seharian ya berpuasa. Maka ini apa? Di antara hikmah kenapa apa? Disunahkan ya berbuka dengan suatu yang manis dan yaitu pada kurma yang ada pada kurma. Kemudian bagi orang yang tidak mempunyai makanan untuk berbuka sedangkan matahari telah tenggelam, apa yang dia lakukan? Ini apalagi misalnya apa? Dalam keadaan seorang tidak memiliki ya apa yang dia gunakan untuk apa? Ya berbuka. Maka bagaimana caranya? Ya dia apa? Niatkan untuk membatalkan puasa pada hari itu. Ini misalnya apa? Di suatu keadaan ya misalnya seorang dikejutkan dengan suatu keadaan nggak ada makanan wala syai, nggak ada suatu pun ya di peperangan misalnya ya atau di tempat yang ya dia tidak dapati makanan. Maka dia membatalkan puasanya apa? Dengan niat ya dengan niat batal puasanya pada hari itu. Kemudian ya seorang wanita haid ya sesaat sebelum ya seorang wanita haid sesaat sebelum berbuka. Apakah hal itu membatalkan puasanya? Ya. Apabila muadzin itu tepat adzannya, maka apa? Wanita itu apa? Mengganti puasanya. Batal puasanya. Ya, kurang 1 menit misalnya, adzannya jam setengah 7. Kurang 1 menit, ternyata keluar darah haid. Gimana puasanya? Batal. Ya, karena keluar darah haid, karena membatalkan puasa, maka dia ganti itu. Ya, bagaimana kalau alasannya? Wah, sudah capek-capek. Gimana? Tidak, bukan alasannya bukan itu, karena ini syariat. Ya, dia ganti pada waktu yang lain. Ya, bukan nekat ya seperti kemudian menghitung itu adalah puasanya, tidak. Ya batal kemudian diganti pada ya hari yang lain. Apabila muadzinnya memang adanya ya tidak tepat, ya nanti dilihat ya, itu dilihat kembali. Kemudian ya apakah yang utama menyegerakan makan malam di saat berbuka ataukah mengakhirkan sampai ba'da maghrib? Ya, yang sempurna bagi orang yang berpuasa berbuka dengan berapa butir kurma. Ya, kemudian mengakhirkan makan malam sampai ba'da maghrib. Ya, sampai terkumpul padanya ya antara menyegerakan puasa dan sholat maghrib di awal waktunya dengan berjamaah. Itu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Makanya ini ketika buka cukup, yaitu buka secukupnya. Kemudian segera datang ke masjid ya untuk ya tidak telat ya dalam ya dalam sholat maghribnya. Ya, dalam sholat maghribnya. Apa hukumnya buka bersama di bulan Ramadan? Ya, buka bersama, acara buka bersama, ya tidak ada masalah. Ya, tidak mengapa buka bersama di bulan Ramadan dan di bulan selainnya selama tidak meyakini ya bahwasanya berkumpulnya di situ adalah suatu ibadah. Ya, suatu ibadah. Kemudian ya diingatkan di sini apabila ya buka bersama di situ apabila tujuannya adalah untuk pamer, kemudian ria, sum'ah ya dan yang semisalnya maka ya ini adalah perkara yang dimakruhkan. Bisa dipahami di sini? Ya, insya Allah kita cukupkan dan insya Allah Ta'ala ya kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, dan insya Allah nanti saya akan coba ya supaya bisa ya ibaratnya secara keumumannya banyak kita selesaikan. Ya, misalnya nanti saya kira nggak mencukupi sampai akhir Sa'ban.
ya saya akan ya lebih ringkaskan lagi. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.